Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu penguji PPG Angkatan 3 tahun 2023 LPTK Universitas Pamulang. Perkenalkan, saya Fitra Kelana, guru IPS di SMP YPI Darussalam, Ciputat, Tangerang Selatan. Saat ini saya terdaftar sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 Angkatan 3 Prodi Pendidikan Ekonomi LPTK Universitas Pamulang. Pada hari ini, Senin 4 Maret 2024, saya akan menampilkan video pembelajaran dengan materi kebutuhan dan skala prioritas dengan model problem based learning yang ditujukan untuk uji kinerja PPG dalam jabatan. Selamat menyaksikan. Kabar kalian semua? Alhamdulillah baik, Pak. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu untuk cek berdoa. Mulai. Siapa yang tidak hadir? Hadir semua, alhamdulillah. Baik, kalau memang hadir semua, sebelum memulai pelajaran, kita atur kesepakatan selama pembelajaran tidak ada bercanda, ngobrol, atau jalan-jalan. Fokus semua ya, sampai pembelajaran kita hari ini selesai dan mendapat manfaat yang berguna bagi kamu dan juga kamu sendiri. Dalam pembelajaran kita juga harus memiliki semangat. Kamu semangat? Semangat itu yang dapat membantu kita untuk lebih rajin dalam belajar. Kamu punya motivasi? Apa motivasi kamu? Saya harus bisa. Bagus. Sebelum kamu mulai pelajaran, aku ingin menjelaskan kita sudah masuk ke materi kebutuhan dan skala prioritas. Sekarang Pak Guru tanya dulu, apa itu kebutuhan? Kebutuhan makan, oke, betul. Ya, pakaian, oke, betul. Ya, ini dulu. Tempat tinggal. Alika? Pendidikan. Ada lagi yang lain? Pak. Betul, benar. Ada lagi yang lain? Ada lagi? Ayo, yang mau? Ya, semuanya itu. Semuanya itu kita butuh. Kita butuh makan. Paling utama makan dan minum. Makan dan minum itu hal yang paling utama. Hal yang paling dasar untuk kebutuhan manusia. Manusia butuh makan. Selain butuh makan, butuh apa lagi? Pakaian. Butuh pakaian kita semua. Butuh. Kalau kita butuh pakaian, kita jadi enggak tinggal. Butuh apa lagi? Tempat tinggal. Kalau kita nggak punya tempat tinggal, kedinginan kan? Kedinginan. Kita butuh tempat tinggal untuk bertahan dan bernaung di tempat tinggal. Butuh apa lagi?
kita butuh kendaraan. Butuh apa lagi? Pendidikan. Butuh apa lagi? Banyak kebutuhan kita. Bekerja untuk mendapat uang. Jadi segala kebutuhan itu banyak. Sekarang Pak Guru mau tanya, apa itu skala prioritas? Apa? Ya, betul. Dalam hal dasarnya prioritas itu ada di bahasa Inggris. Ingat? Prioritas. Tapi kalau prioritas itu berarti yang lebih diutamakan. Betul, benar. Jadi, prioritas hal ini diprioritaskan seperti itu. Jadi contohnya saat ini sangat paham. Jadi manusia sangat banyak memiliki kebutuhan. Kebutuhannya itu ada skala prioritasnya. Skalanya bagaimana diprioritaskan? Apa yang harus diprioritaskan? Utamakan yang lebih penting dahulu. Itulah kenapa ada hal kebutuhan yang harus lebih diprioritaskan atau diutamakan. Ini prioritas itu apa artinya? Yang sesuatu yang diutamakan. Sudah siap mengikuti pembelajaran kali ini? Mari anak-anak, kita mulai. Tujuan pembelajaran kali ini pertama, menjelaskan pengertian tiga langkah. Yang kedua, identifikasi faktor penyebab terjadinya kelangkaan. Anak-anak, manusia dikenal sebagai makhluk ekonomi atau yang disebut dengan Homo economicus. Sebagai makhluk ekonomi, manusia tidak pernah merasa supaya kita tidak mengalami kendala di kemudian hari. Juga kita bisa menciptakan sumber daya alternatif dengan mengembangkan teknologi yang ada. Apa yang sudah kamu pahami? Bahwa kebutuhan dan skala prioritas. Tadi di tayangan video ada masalah kelangkaan bensin, apalagi air bersih. Jadi bagaimana kalau kebutuhan kita langka? Kalau kebutuhan itu kita langka atau jarang, kita menggunakan atau beralih ke kebutuhan yang lain, tapi sekarang Pak Guru ingin membentuk kelompok, ya. Kita lanjut agar lebih menarik. Pak Guru ingin kamu membuat kelompok, bikin 4 kelompok, ya. Kamu menentukan sendiri kelompoknya. Siapa yang mau siapa kelompok? Sebelum kita masuki tugas kelompok, sekarang Pak Guru ingin kamu mengisi lembar jawaban.
silakan diisi secara mandiri ya. Isi secara mandiri. Jangan lupa tulis nama dan kelompoknya ya. Kelompok tersebut. Jadi kamu cari skala prioritasnya ya. Kamu mencari apa? Skala prioritas. Pasti orang mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda ya. Silakan kamu buat skala prioritas kamu dari kelompok kamu sendiri masing-masing. Dan nanti masing-masing kelompok boleh bertanya kalau ada penjelasan yang tidak mengerti. Jadi mereka dan kamu nanti maju tampil ke depan menjelaskan hasil skala prioritas kamu. Kebutuhan kamu apa yang kamu prioritaskan dari kelompok kamu masing-masing. Makanya diskusi ya. Sebelum tugas kelompok dikerjakan, tugas mandiri dulu jalan. Jangan lupa tulis namanya. Jawab boleh. Jawab ke pertanyaan. Jawab kalau kamu bisa. Pertanyaan mandiri, jawab silakan. Menurut kesanggupan kamu masing-masing. Tanggapannya juga harus bagus dan pertanyaannya juga harus bagus ya. Berikan pertanyaan yang baik ya. Silakan kamu diskusikan. Dan dipersiapkan pertanyaan buat kelompoknya. Ajukan pertanyaan satu, tiap kelompok boleh ajukan pertanyaan kalau ada. Ya, kelompok satu beri tepuk tangan buat kelompok satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad, ketua kelompok dari kelompok 1, dan di samping saya adalah Dinda, wakil ketua kelompok dari kelompok 1.
Kita di sini akan mempresentasikan tentang kebutuhan dan skala prioritas yang telah kita diskusikan bersama. Kebutuhan dan skala prioritas adalah sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui pencapaian kesejahteraan dan sesuatu yang dirasa lebih penting dibandingkan yang lain dan harus dikerjakan atau diselesaikan terlebih dahulu. Contoh dari kebutuhan dan skala prioritas adalah makan, minum, pakaian, tempat tinggal, alat transportasi atau kendaraan pribadi, pendidikan, dan kesehatan. Sampai sini ada yang mau bertanya? Berapa? Bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi manusia dalam menentukan skala? Bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi manusia dalam menentukan skala prioritas? Selanjutnya ada yang mau bertanya? Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi skala prioritas. Bertanya siapa? Berapa? Kelompok 3. Bagaimana faktor lingkungan dapat mempengaruhi dalam penyusunan skala prioritas? Adalah lingkungan bisa membentuk perilaku konsumtif bagi setiap individu. Selanjutnya pertanyaan dari kelompok 2. Jelaskan faktor apa saja yang mempengaruhi skala prioritas. Jawabannya adalah keuangan atau penghasilan, peran dalam keluarga, dan peran dalam masyarakat. Dan pertanyaan dari kelompok 3, apa saja hal yang mempengaruhi dalam penyusunan skala prioritas kebutuhan? Jawabannya adalah mengetahui kemampuan diri sendiri, mengetahui kesempatan yang dimiliki, memahami tingkat urgensi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang mau berbicara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ketua dari kelompok 2 dan ini wakil saya. Saya akan menjelaskan tentang kebutuhan skala prioritas. Manfaat utama dari menerapkan skala prioritas kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan utama. Hal ini terjadi karena Anda menyadari dan paham kebutuhan utama yang harus didahulukan dibandingkan membeli hal yang bukan prioritasnya. Walaupun memiliki pendapatan yang cukup besar, jika Anda tidak memiliki prioritas kebutuhan, maka penghasilan yang dimiliki akan terasa kurang. Manfaat terakhir adalah Anda bisa mengetahui hal atau kebutuhan apa yang belum terpenuhi dan memonitor progres dari tujuan keuangan yang sudah direncanakan. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Ya. Kelompok berapa dulu yang mau maju? Tanya. Apa saja kebutuhan pokok manusia? Mengapa status sosial dapat mempengaruhi skala prioritas? Lanjut kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alika, ketua kelompok dari kelompok 3, dan di samping saya Putra, kelompok dari kelompok 3. Saya akan menjelaskan tentang apa itu skala prioritas. Jadi skala prioritas kebutuhan adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengidentifikasi dan mengatur
berbagai kebutuhan seseorang atau suatu situasi dengan mengurutkannya berdasarkan tingkat kepentingan atau urgensinya, mulai dari yang paling penting hingga yang dapat ditunda dalam pemenuhannya. Sampai di sini adakah yang ingin bertanya? Apa saja contoh skala prioritas? Saya dari kelompok 4 ingin bertanya, mengapa status sosial dapat mempengaruhi skala prioritas? Dari kelompok 2, apa tujuan dari skala prioritas? Baik, Bapak maju silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Ini yang di sebelah saya, Adi, wakil saya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang kebutuhan manusia dan skala prioritas. Skala prioritas dalam kebutuhan manusia ialah daftar dari kebutuhan yang harus dipenuhi, mulai dari kebutuhan yang dianggap paling penting, kebutuhan utama yang harus segera dipenuhi, hingga kebutuhan yang dianggap kurang penting, keinginan yang mana pemenuhannya dapat ditunda. Dengan adanya skala prioritas, kita dapat mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan dan mana yang dapat ditunda terlebih dahulu. Dalam penyusunan skala prioritas dibagi menjadi 4 kategori, yaitu penting dalam mendesak, nomor 2 penting tapi tidak mendesak, 3 kurang penting tapi mendesak, 4 kurang penting dan tidak mendesak. Faktor yang mempengaruhi skala prioritas: tingkat pendapatan semakin tinggi, semakin banyak pilihan kebutuhan yang dapat dipenuhi. 2. Kondisi kesehatan. Kebutuhan kesehatan biasanya menjadi prioritas utama. Jika seseorang mengalami kondisi kesehatan yang memerlukan perawatan, maka kebutuhan ini akan didahulukan. 3. Kondisi lingkungan. Tempat tinggal, cuaca, dan faktor-faktor lain juga mempengaruhi skala prioritas. Baik, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Saya dari kelompok 1, mengapa kita harus menentukan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan? Dari kelompok 2, apa saja manfaat yang kita dapat dari penentuan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan? Apa akibatnya jika kita tidak bijak menentukan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mengapa kita harus menentukan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan? Jawabannya, kita harus bisa membedakan mana yang benar-benar menjadi kebutuhan dan mana yang hanya keinginan. Setelah itu baru bisa menentukan mana yang harus diprioritaskan. Karena dalam pemenuhan kebutuhan manusia memiliki keterbatasan, baik keterbatasan dalam hal keuangan, keterbatasan waktu, ataupun keterbatasan sumber daya lainnya, sehingga tidak semua hal dapat terpenuhi. Apakah sudah puas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa saja manfaat yang kita dapat dari penentuan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan? Manfaat utama dari menerapkan skala prioritas kebutuhan, salah satunya adalah kita dapat berhemat dalam keuangan dan kebutuhan utama yang kita butuhkan juga terpenuhi. Hal ini terjadi karena kita sadar dan paham kebutuhan utama apa saja yang harus didahulukan dibanding membeli hal yang bukan menjadi prioritas atau yang belum begitu dibutuhkan. Apakah Anda sudah puas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3.
Apa akibat jika kita tidak bijak menentukan skala prioritas dalam pemenuhan kebutuhan? Jawabannya, jika kita tidak bijak dalam menentukan skala prioritas, maka kita akan menjadi lebih boros dan kebutuhan utama yang seharusnya sudah terpenuhi, jadi tidak dapat dipenuhi atau tertunda. Anda sudah puas? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bagus. Dari hasil presentasi itu, Pak Guru kasih poin kelompok yang paling bagus adalah jawaban dari kelompok 4. Bro, tangan buat kelompok 4. Yang paling bagus penyampaiannya, bagus juga mengutarakan jawaban. Ditanyanya jawab dengan jelas. Ya, sebelumnya Pak Guru mau ambil tugas dulu. Selesai dong tugasnya tadi. Kamu ada tulis nama. Ya, baik. Pak Guru sudah berkesimpulan. Kamu sudah mendapat kesimpulan dari materi sekarang? Sudah paham apa itu kebutuhan? Apa itu kebutuhan? Apa namanya? Segala sesuatu yang sangat diinginkan atau dibutuhkan. Ini prioritas apa? Masih ingat nggak? Sesuatu yang diutamakan atau diinginkan. Mana yang terlebih dahulu? Ya. Pak Guru nilai dari pembelajaran hari ini lumayan aktif dan bagus. Semuanya ikut aktif. Mereka sudah Pak Guru. Kalau ada pertanyaan yang jawaban dari kelompok kurang memuaskan, pertanyaan lagi. Maaf sih kurang puas. Boleh. Apa? Ya. Jadi jangan berdebat dari ini. Boleh lah. Buat berdebat. Ya. Tapi dari hari ini sudah dapat kesimpulan bahwa kebutuhan itu ada kebutuhan yang sangat utamakan, kebutuhan yang sedang, kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan primer, kebutuhan yang di sekunder, kebutuhan yang tersier, kebutuhan yang tidak dibutuhkan tapi masih bisa dinantikan. Kalau kenapa? Sebab kebutuhan tersier ini adalah kebutuhan yang sangat mahal dan bukan tidak penting, tapi kebutuhannya nanti bisa di belakang. Masih semangat? Masih semangat? Apa motivasi kamu?
sudah paham kemungkinan untuk minggu depan kita masuk kebutuhan dan kelangkaannya. Kelangkaannya itu banyak, dan kamu juga harus coba mencari di rumah macam-macam kelangkaan atau macam-macam kelangkaan menjadi manusia. Sampai hari ini Pak Guru terasa sekian, dan kalian semua telah menyepakati kesepakatan kita belajar secara aktif, secara bersemangat dan bertanggung jawab. Mungkin ada satu yang masih belum Pak Guru lihat, masih belum aktif, cuma senyum-senyum doang, agak bantu teman. Kadang asik main sendiri, Pak Guru lihat. Nggak boleh, harusnya sudah aktif. Mudah-mudahan minggu depan dia tidak seperti itu lagi, dan peningkatan. Ya, Pak Guru cukup sekian dari kajian hari ini. Persiapkan untuk pelajaran ini. Memberi salam. Ya, silakan. Ulang.